Bagaimana elektabilitas Capres-Cawapres di Jawa Barat, Selasa 30 Januari. Hasilnya, paslon Prabowo Gibran unggul dan melejit, elektabilitasnya mencapai 64,8%. Paslon Amin tertinggal jauh di angka 19%, sementara Ganjar Mahfud terendah, yakni 7,8%. Survei LSI Denija ini dilakukan di Dapil Jabar 7, yang meliputi Karawang, Purwakarta, dan Bekasi. Survei dilakukan pada 12 hingga 20. semua survei pasangan Prabowo Gibran makin tak terkalahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan saudara dimanapun Anda berada, elektabilitas yang akan kita paparkan kali ini, Prabowo Gibran makin tak tertandingi. Karena itu saudara, dapat kita sebutkan bahwa satu putaran saja Prabowo Gibran makin kokoh dan makin kuat. Terbukti elektabilitasnya saat ini dari berbagai lembaga survei telah menyebutkan dan menetapkan, bahkan hingga saat ini sudah ada yang mencapai 70%. Itu menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia makin sadar bahwa Prabowo Gibran adalah satu-satunya harapan mereka sebagai Presiden Republik Indonesia. Dan untuk itu saudara, ikuti terus dan ikuti terus, like dan tulis komentarnya di kolom komentar. Elektabilitas Prabowo Gibran saat ini sudah capai 64,8%. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan Prabowo Gibran tak bisa tertandingi lagi. Hal ini tentu merupakan salah satu keberuntungan bagi pasangan Prabowo Gibran. Meski demikian, masih ada riak-riak lagi yang menilai bahwa hasil survei atau hasil elektabilitas ini merupakan adanya tekanan atau adanya intimidasi. Tetapi semua itu dengan mudah ditepis oleh tim TKN Prabowo Gibran, sehingga dapat kita katakan bahwa kekuatan Gibran yang seorang milenial tentu tidak bisa dipandang remeh. Karena itu saudara, elektabilitas ini terus akan melambung, bahkan saat ini sudah memasuki H-5 pencoblosan tanggal 14 Februari 2024 ini. Kekuatan Prabowo Gibran makin tak tertandingi. Hari ini terbukti sudah 64%, 64,8% kekuatan elektabilitas Prabowo Gibran. Dan itu merupakan angin segar bagi pasangan Prabowo Gibran. Tentu itu merupakan jeripaya dan upaya tim-tim suksesnya di lapangan. Selain itu saudara, kekompakan tim Prabowo Gibran sangatlah kokoh dan tak mungkin dan tak mudah dirobohkan oleh lawan-lawan tandingnya, terutama pasangan 01 dan pasangan 03. Majulah terus.
Hasil survei LSI Denija merilis elektabilitas Capres-Cawapres di Jawa Barat, Selasa 30 Januari. Hasilnya, paslon Prabowo Gibran unggul dan melejit elektabilitasnya mencapai 64,8%. Paslon Amin tertinggal jauh di angka 19%, sementara Ganjar Mahfud terendah, yakni 7,8%. Survei LSI Denija ini dilakukan di Dapil Jabar 7, yang meliputi Karawang, Purwakarta, dan Bekasi. Survei dilakukan pada 12 hingga 22 Januari 2024 dengan metode random sampling, dan jumlah responden 600 orang. Satu di antara penyebab melejitnya elektabilitas Prabowo di Jabar karena kekuatan Deddy Mulyadi. Diketahui, Jabar menjadi satu di antara provinsi dengan pemilih terbesar di Indonesia. Sehingga, pertarungan di Jabar menjadi sangat penting bagi paslon agar bisa menang di nasional. Prabowo sebut semua lembaga survei menunjukkan, paslon 02 akan menang satu putaran. Ia berpesan kepada para relawan, mereka harus jemput kemenangan Prabowo Gibran dengan satu putaran. Hal itu sampaikan saat menerima relawan deklarasi Relawan Bakti untuk Rakyat, Senin 29 Januari. Untuk menang satu putaran, Prabowo Gibran harus meraih 50% plus satu suara di Pilpres. Prabowo menjelaskan, relawan tak boleh malas ke TPS meski potensi menang satu putaran terbuka. Dirinya mengingatkan bahwa Prabowo Gibran belum menang sebelum hari pencoblosan pada 14 Februari. Dia mengingatkan agar surat suara yang akan dicoblos dicek terlebih dahulu. Ia menekankan, perjuangan belum selesai meski survei menunjukkan mereka menang satu putaran. Pengasuh Pondok Pesantren Sidogiri, Kiai Haji Ahmad Fuad Noer Hasan mendukung Prabowo Gibran. Hal itu tampak dari foto Kiai Haji Fuad bersama Hovifah yang acungkan salam dua jari. Ditambah, beredar video Fuad Noer Hasan yang memberikan dukungan untuk Prabowo Gibran. Ketua Tim Kampanye Daerah Jawa Timur Prabowo Gibran, Budi Prijosoe Prajitno membenarkan foto itu ialah simbol dukungan Kiai Haji Fuad. Budi menegaskan bahwa Hovifah sejak lama punya hubungan baik dengan para kiai di Sidogiri. Beredar pula video yang diviralkan oleh alumni dan santri dari Pondok Pesantren Sidogiri. Di video itu, Kiai Haji Ahmad Fuad meminta santri dan alumni mendukung paslon Prabowo Gibran. Diketahui, Pondok Pesantren Sidogiri termasuk satu di antara pondok tertua di Indonesia. Jokowi dan Gimana? Selain itu, saudara, kekuatan Prabowo Gibran dibanding kekuatan Ganjar Mahfud maupun Anies semakin jauh ditinggalkan. Kalau survei sebelumnya, inilah yang dapat kita lihat di hadapan mata kita ini. Prabowo hanya mendapat 52,9, sementara yang lainnya di bawahnya. Opini Gino Television sebagai media independen tentu saja sangat hati-hati melihat atau memantau serta mengumpulkan sejumlah data yang ada dari berbagai media sosial. Karena itu, lahirnya atau tampilan media ini tentu saja mengabarkan hal yang terbaik dan yang terbaru dari data yang ada. Sehingga dapat kita simpulkan, kekuatan Prabowo Gibran bukanlah kekuatan biasa. Selain itu didukung dengan berbagai kekuatan, mulai dari kekuatan yang ada di Jawa Timur hingga Jawa Barat, dan sejumlah mantan-mantan kepala daerah, juga mantan beberapa panglima dan kapolri mendukungnya. Ini menunjukkan bahwa kepiawaian dan kesantunan Prabowo dan penghormatan Prabowo terhadap senior-seniornya
dan juga Gibran begitu simpatik. Setiap gerak langkahnya mengundang simpatikan atau simpatis kaum milenial, dan kaum milenial begitu membela Gibran, dan seakan-akan perwakilan kaum milenial adalah Gibran. Bravo Gibran. Demikian paparan sejumlah kalangan milenial dan anak-anak muda di seantero negara kesatuan Republik Indonesia, bahkan TKW-TKW di beberapa negara menyatakan dukungannya terhadap Prabowo. Mengutip media antara, sebagaimana survei terbaru Poltreking Indonesia menunjukkan bahwa elektabilitas calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka di Jawa Timur mencapai 60,1%. Demikian pula Jawa Barat malah lebih tinggi dari itu. Banyak pihak menyebutkan Pilpres kali ini satu putaran saja tren pergerakan elektoral Prabowo Subianto di Jawa Timur konsisten mengalami kenaikan sejak Juni 2023 silam. Kenaikan signifikan terjadi dari rentang September 2023 hingga Januari 2024 maksudnya. Hingga saat ini dapat kita saksikan di hadapan mata kita ini. Kenaikan signifikan yang terjadi September 2023 hingga Januari 2024 mencapai hingga 19,5%. Dalam rentang waktu tersebut, Prabowo Subianto dipastikan berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka sebagaimana yang dipaparkan sebelumnya. Sementara itu, pasangan calon presiden lainnya di bawah. Poltreking dalam mengambil sampel atau menggelar survei di 11 daerah pemilihan Dapil DPR RI Jawa Timur terhadap 8.000 responden selama 25 hingga 31 Januari. Metode survei adalah stratified multi-stage random sampling dengan margin of error lebih kurang 1,1% pada tingkat kepercayaan 95%. Pengambilan sampel pada setiap daerah pemilihan memperhatikan keterwakilan seluruh kecamatan yang ada di dapil tersebut dengan tetap mempertimbangkan proporsi daftar pemilih tetap DPT di setiap kabupaten kota. Karena itu, KPU Republik Indonesia telah menetapkan peserta pemilu Presiden Republik Indonesia pada tahun 2024-2029 ini, yakni pasangan nomor 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar adalah nomor urut 1 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2 dan Ganjar Pranowo Mahfud MD nomor urut 3. Setelah masa kampanye berakhir pada tanggal tersebut yang sudah berlangsung, tentu kita akan memasuki masa tenang, dan masa tenang inilah telah ditetapkan pada tanggal 11 Februari hingga 13 Februari. Selang sehari 14 Februari 2024 merupakan hari H pemungutan suara pemilu. Dan ini merupakan salah satu langkah konkret yang patut untuk kita perhatikan semua. Kepada seluruh warga negara Republik Indonesia, jangan lupa hadir ke tempat pemungutan suara yang terdekat sesuai dengan daerah-daerah pemilihan masing-masing warga. Karena itu saudara, tentu saja kita akan memasuki pemilihan ini. Jangan lupa cobloslah dengan benar dan awasi. Inilah hasil polling data Opini Gino Television Indonesia. Semoga informasi yang kami berikan ini dapat berguna bagi kita semua. Tentu saja, saudara atau pemirsa dimanapun Anda berada, ada akhir, ada awal, dan ada pula akhirnya. Saya Gino Samsudin Mirsab melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan rahmat bagi kita semua. Amin, 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 ya rabbal alamin. Dan tulis komentarnya di kolom komentar.